Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Novia dari SMK Yapisda Bandar Lampung. Kali ini kita akan membahas mengenai materi geometri transformasi, yaitu translasi. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah melalui infografis video pembelajaran peserta didik diharapkan mampu memahami dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan translasi dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Apa sih translasi itu ya? Translasi adalah perpindahan atau pergeseran dari suatu titik ke titik lain dengan jarak tertentu tanpa mengubah ukuran benda tersebut. Oh, jadi translasi itu adalah sebuah pergeseran suatu objek atau benda dari satu titik ke titik yang lain. Kita bisa lihat posisi dari mobil putih ini. Ketika kita klik start, dia akan bergerak ke arah kanan dengan kecepatan tertentu. Nah, ini adalah proses translasi di mana pergeseran dari mobil itu melaju ke lokasi yang lain tanpa merubah bentuk si mobil ini. Kita lihat bagaimana jika kita lihat dari bagian atas. Bentuknya seperti ini. Jika kita perhatikan, mobil ini jika kita buat dalam titik koordinat kartesius, maka akan tampil seperti ini. Perjalanan mobil melalui jalan menuju ke posisi di posisi sebelah kanan itu adalah translasi. Nah, kalau kita buat mobil ini menjadi sebuah simbol yaitu persegi panjang, maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Di posisi awal mobil berjalan dan kemudian di posisi akhir mobil ketika berhenti. Ini adalah bagaimana gambaran dari proses translasi terjadi, di mana translasi itu adalah pergeseran suatu objek atau benda dari titik awal ke titik akhir ini tanpa merubah bentuk dan juga posisi dari benda tersebut. Jika kita lihat posisi awal dan posisi akhir ini, kita beri tanda titiknya dulu di bagian pojok-pojoknya sehingga ini menjadi titik A, titik B, titik C, dan titik D. Nah, untuk bayangannya sendiri kita beri simbol dengan tanda aksen, yaitu bayangan dari A, bayangan dari B, bayangan dari C, dan bayangan dari D. Jika kita mendapatkan permasalahan seperti ini dan ditanyakan berapakah translasinya, maka untuk menjawabnya kita harus mengetahui dulu berapakah titik-titik yang ada pada masing-masing titik persegi panjang ini. Pertama, kita coba selesaikan dulu untuk yang bagian A, yang titik A. Kita ketahui bahwa titik A itu berada pada posisi X-nya min 5 dan Y-nya adalah 2, sehingga A-nya adalah min 5,2. Sementara untuk bayangan dari A yaitu 3,2, X-nya adalah 3, Y-nya 2. Nah, dari sini kita sudah mengetahui apa yang kita ketahui untuk bagian A. Kemudian yang ditanyakan adalah translasinya. Nah, untuk menjawab translasi ini kita memerlukan rumus translasi terlebih dahulu, yaitu
X aksen Y aksen sama dengan AB ditambah XY, di mana X aksen dan Y aksen ini adalah koordinat bayangannya dan AB ini adalah translasinya, dan kemudian X, Y ini adalah koordinat awal atau titik awal. Nah, langsung saja kita coba berdasarkan rumus yang kita punya ini. Maka untuk mencari translasinya, yaitu AB ini dari titik A, min 5,2 ini, yaitu A aksen sama dengan min 5 plus A, min 5 plus A dan 2 plus B. A aksen min 5 plus A dan 2 plus B untuk yang A aksen. Sedangkan kita sudah tahu di sini A aksennya adalah 3,2. Berarti A aksennya adalah 3,2. Ya, seperti itu. Nah, karena kita sudah tahu A aksennya adalah 3,2, sementara kita belum tahu translasinya ini, yaitu A dan B ini, maka dengan adanya seperti ini, kita akan lebih mudah dalam mengerjakannya. Sehingga diperoleh min 5 plus A ini, min 5 plus A sama dengan 3 ya. Min 5 plus A ini sama dengan 3. Sehingga kalau min 5 plus A sama dengan 3, berarti A sama dengan 3 ditambah 5, yaitu 8. Begitu juga dengan 2 plus B sama dengan 2. Maka kita tulis 2 plus B sama dengan 2. Karena 2 plus B sama dengan 2, berarti B sama dengan 2 dikurang 2, yaitu 0. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa translasinya adalah 8,0. Kita coba buktikan posisi A ini. Jika kita lihat pergerakannya ke kanan sebanyak 8 kali atau tidak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti terbukti bahwa translasinya untuk pergeseran ke kanan itu sejumlah 8 kali. Dan apakah ke bawahnya adalah 0? Nah, karena A di sini pada titik koordinat Y-nya sama dengan 2 dan A aksen ini juga pada koordinat titik 2, maka dengan jelas ini tidak mengalami perubahan ke bawah ataupun ke atas. Sehingga jika tidak mengalami perubahan, itu berarti translasinya 0. Tepatlah bahwa translasinya adalah 0. Nah, kalian bisa mencoba di rumah bagian yang B, C, dan D untuk membuktikan bahwa translasinya berapa. Nah, udah paham kan bagaimana dan apa itu translasi? Mudah-mudahan kita semua sudah bisa menyelesaikan masalah mengenai materi translasi yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Mantap! Kita ketemu lagi di video-video yang lainnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.